Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan usia lanjut GKI Peterongan. Kiranya persekutuan ini boleh menjadikan kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita pujikan terlebih dahulu, di hidupku ku ada sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya kurahkan jiwa dan raga, sejak itu Ia bimbingku selalu. Yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan usia lanjut GKI Peterongan ini dengan keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya persekutuan ini dari awal hingga akhir Engkau berikan hikmat, sehingga kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rahel. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan kembali untuk memuji Tuhan, yaitu kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rahel. Kita pujikan terlebih dahulu, jiwaku terbuka. Hadapanmu Tuhan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan hadapanmu Tuhan. Opa, Oma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Berbunyi demikian. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan sikap Simon dari pembacaan ini. Mari kita coba membayangkan, menghayati posisi Simon pada saat itu. Dijelaskan bahwa semalaman Simon beserta teman-temannya itu berusaha mencari ikan. Mereka memang profesinya sebagai nelayan. Mereka sudah terbiasa mencari ikan. Nah, tapi pada malam hari itu mereka tidak mendapatkan ikan. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kita bisa bayangkan betapa sedihnya. Mereka sudah berusaha tapi tidak mendapatkan ikan. Betapa kecewanya. Apa yang mereka harapkan untuk mendapatkan ikan ternyata tidak ada, tidak terjadi. Dan mungkin mereka juga akan khawatir. Karena dengan tidak mendapatkan ikan, mereka mungkin tidak akan mendapatkan penghasilan pada hari itu. Karena tidak bisa menjual ikan-ikannya. Jadi kita bisa bayangkan kondisi Simon dengan teman-temannya pada saat itu ada pada kondisi yang tidak enak. Sedih, kecewa, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Tapi justru pada saat itu, Yesus meminjam satu perahunya Simon, untuk dipakai sebagai tempat di mana Yesus akan mengajar orang banyak. Saat itu Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Kembali kita melihat sikap Simon. Simon mengizinkan Yesus memakai perahunya. Simon tidak menjadi marah. Simon juga tidak melarang Tuhan Yesus. Simon mengizinkan. Dalam kondisi yang tidak enak di dalam diri Simon, tapi Simon masih menaruh sikap yang baik kepada Yesus. Bahkan setelah Yesus itu selesai berbicara kepada orang banyak, Yesus memberikan satu perintah kepada Simon, perintah yang tidak lazim, perintah yang tidak masuk akal bagi para nelayan. Bagaimana mungkin hari sudah siang, tetapi Yesus menyuruh Simon untuk bertolak lagi ke tempat yang lebih dalam, lalu menebarkan jalannya untuk mencari ikan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, saat itu yang berprofesi sebagai nelayan adalah Simon. Jadi secara logika, Simon jauh lebih mengerti seluk-beluk menjadi nelayan. Sehingga kalau diberi perintah seperti yang dikatakan Yesus, mungkin kalau kita akan menolak. Kalau kita akan menjadi Simon, kita akan menolak. Tetapi justru tidak. Simon dengan jujur memang mengatakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah semalam-malaman nih, sudah menjala tapi nggak berhasil. Kata-kata Simon ini bukan ingin menunjukkan Simon sebagai orang yang ngeyel. Enggak. Tetapi Simon jujur. Simon mengatakan apa adanya sebagai seorang nelayan. Tapi perhatikan kata-kata Simon selanjutnya. Tetapi karena engkau Yesus yang menyuruhnya, yang menyuruh aku, maka aku akan menebarkan jala juga. Ada pengharapan di dalam diri Simon. Ada ketaatan pada diri Simon atas perintah dari Yesus itu. Maka pada akhirnya, Simon dalam kondisi yang seperti itu menjalankan, melakukan perintah Yesus. Dan hasilnya bagaimana, saudara? Hasilnya luar biasa. Hasilnya tidak seperti pendapat umum sebagai seorang nelayan. Kalau siang hari tidak akan mendapatkan ikan. Tapi justru sebaliknya, Simon mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Simon dan kawan-kawannya mendapatkan ikan yang banyak.
sampai jalannya hampir terkoyak, sampai-sampai mereka meminta bantuan teman-temannya untuk bisa menarik ikan, untuk bisa mengambil ikan dari jalannya itu. Dan dari peristiwa tersebut, baik Simon maupun teman-temannya takjub heran kepada Yesus. Akhirnya Simon tersungkur di hadapan Yesus dan mengatakan, "Oh Tuhan, kau pergilah dari sini karena aku orang berdosa." Saudara, kata-kata Simon ini bukan ingin menunjukkan Simon mau mengusir Yesus dari hadapannya. Bukan itu. Tetapi ini ingin menunjukkan kerendahan hati Simon di hadapan Tuhan. Dia merasa heran, siapakah aku ini? Sehingga aku ditolong oleh Tuhan. Sehingga aku mengalami suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak aku bayangkan selama ini. Mendapatkan ikan banyak pada waktu yang tidak sebagaimana mestinya. Dan sesudah peristiwa itu, saudara, ajakan Yesus kepada Simon, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia." Dan bagaimana reaksi Simon? Apakah Simon akan meninggalkan profesinya sebagai seorang nelayan? Apakah Simon akan meninggalkan kenyamanannya di dalam hidupnya sebelum itu? Yaitu dia masih bisa bekerja sebagai seorang nelayan, dia masih bisa bergaul dengan teman-temannya, dia masih bisa berbuat apa-apa terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya? Atau Simon mau meninggalkan semuanya itu dan benar-benar ikut Yesus? Saudara-saudara, pilihan Simon tepat. Simon mau meninggalkan keadaannya sebagai seorang nelayan. Simon mau meninggalkan kenyamanannya sebelumnya ini. Kenyamanan hidup bersama keluarga, mungkin dengan teman-temannya, atau mungkin kenyamanan-kenyamanan yang lain. Simon mau meninggalkan semuanya itu dan Simon ikut Tuhan Yesus. Dan selanjutnya saudara-saudara, kalau kita mau baca di kitab yang lain, misalkan di dalam Kisah Para Rasul, justru setelah Simon memberikan jawaban atau memberikan reaksi positif terhadap ajakan Yesus, yaitu menjadi murid Yesus, benar-benar Simon menjadi penjala manusia. Simon memang kehilangan pekerjaan lalunya. Tetapi Simon mendapatkan hal yang baru dari Tuhan Yesus karena ketaatannya itu. Karena anugerahnya dari Tuhan. Karena pertolongan dari Tuhan. Sehingga Simon menjadi salah satu rasul yang banyak memberitakan firman Tuhan. Yang berani menghadapi para pemuka-pemuka agama. Yang dengan sungguh-sungguh menceritakan tentang kasih Tuhan. Sehingga banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa menarik pelajaran, khususnya bagi para lansia. Simon memang kehilangan pekerjaannya yang baik. Simon memang kehilangan kebiasaan-kebiasaannya pada masa lalunya sebelum mengikut Yesus. Tetapi walaupun Simon kehilangan semuanya itu, Simon mendapatkan sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik, yaitu menjadi rasul, menjadi penjala manusia, menjadi pemberita Injil, kabar sukacita. Dan banyak orang yang terberkati. Kalau kita mau perhatikan pada diri kita sendiri, masing-masing, opa, oma, bahkan saya sendiri juga merasa memang sudah lansia, bukan merasa karena memang sudah masuk usia lansia. Di masa-masa memasuki usia lansia, kita memang kalau sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, kita banyak kehilangan hal-hal yang dulu pernah kita dapatkan sebelum kita memasuki usia lanjut.
Mungkin sebelum usia lanjut kita masih banyak mendapatkan kesempatan atau kita masih bisa mengalami, bisa jalan-jalan dengan bebas, kita bisa pergi kemana-mana dengan lebih luasa, kita bisa berjalan dengan gagah, kita masih kuat, kita masih bisa berpikir yang sangat kreatif dan lain sebagainya. Tapi ketika kita memasuki usia lanjut, tahun demi tahun bertambah, yang pasti fisik kita akan menjadi melemah. Yang pasti kita tidak akan bisa lagi berbuat seperti kita masih muda atau sebelum kita memasuki usia lanjut. Kesempatan kita untuk pergi kemana-mana menjadi terbatas. Mungkin kita juga tidak bisa lagi berpikir secemerlang ketika sebelum kita memasuki usia lanjut. Tetapi saudara-saudara ataupun opa-oma, kalau kita memang menyadari kehilangan-kehilangan yang lalu itu, tapi kita tetap berpaut kepada Tuhan, kita tetap fokus kepada kasih dan berkat serta pertolongan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang kadangkala tidak pernah terfikirkan oleh kita. Mungkin dulu, sebelum kita masuki usia lanjut, kita bebas kemana-mana. Sehingga mungkin kita tidak punya waktu untuk sendiri, untuk bisa bersaat teduh yang lebih akrab dengan Tuhan. Mungkin karena kita masih bisa kemana-mana dengan bebas, kita tidak punya waktu untuk bisa lebih memperhatikan keluarga kita. Atau memperhatikan orang lain melalui doa-doa kita. Tapi justru ketika kehilangan masa-masa itu, kita sekarang bisa mendapatkan waktu lebih banyak. Bisa lebih memperhatikan keluarga, bisa lebih memperhatikan keadaan sekitar kita, bisa mungkin kita menjadi orang-orang yang suka berdoa atau mendoakan orang-orang lain, mendoakan gereja kita, mendoakan negara kita, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memang benar-benar tetap bisa menerima kehilangan-kehilangan masa lalu kita, dalam arti tanda kutip sebelum kita memasuki usia lanjut itu, dan kita tetap berserah taat kepada Tuhan, maka walaupun kita tidak bisa mengalami hal itu lagi, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang indah, dan mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kalau untuk hal ini, saya selalu teringat mami saya. Dulu mami saya awal-awalnya ketika ditinggalkan papi, saya melihat mami tetap semangat. Mami tetap bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya. Lalu mami masih bisa bekerja. Tapi pada saat mami memasuki masa tidak bisa bekerja lagi dengan maksimal, mami saya sebagai seorang penjahit, jadi sudah tidak bisa lagi menjahit baju karena mungkin penglihatannya juga sudah kurang, tangannya mungkin sudah nggak selemes waktu sebelum usia lanjut gitu. Akhirnya mami masih bisa menggunakan kesempatan itu untuk membuat misalkan serbet dari sisa-sisa kain. Lalu itu bisa dibagi-bagikan kepada teman-temannya, kepada keluarga yang lain. Bahkan ketika mami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena sakit, jatuh, kakinya patah, dan harus berada di tempat tidur, itu pun tidak membuat mami menjadi seseorang yang pemurung, marah-marah, tidak bisa menerima keadaan, tidak. Tapi dia akan justru menggunakan kesempatan itu untuk bisa lebih banyak membaca firman Tuhan, mendoakan. Bahkan lagi ketika mami penglihatannya sudah sangat berkurang, jadi sudah tidak bisa baca Alkitab dengan lebih gampang.
itu pun tidak disesali. Dia masih bisa bercerita. Dia masih bisa memberikan nasihat kepada anak cucu mantunya. Bahkan menjelang akhir hidupnya, Mami pun masih bisa menggunakan kesempatan itu. Meskipun sudah tidak bisa berbuat apa-apa, berjalan, mau apapun tidak bisa, hanya bisanya di atas tempat tidur tok, ngomong aja susah. Tapi saya yakin Mami masih bisa berdoa untuk siapapun, walaupun itu hanya ada di dalam hatinya. Bahkan sampai meninggal pun, ada berkat di balik semuanya itu. Kami sebagai anak-anaknya menjadi lebih kuat, menjadi lebih rukun, menjadi lebih saling mau memperhatikan satu dengan yang lain. Meskipun ya kita sadari masih ada kadang percecokan, kadang nggak ada persamaan pendapat, tapi itu tidak mengurangi ikatan persaudaraan di antara kami. Jadi melalui pengalaman hidup Mami saya itu, saya bisa merasakan banyak kehilangan di dalam diri Mami sebelum Mami memasuki masa usia lanjut. Tetapi itu tidak menjadikan Mami patah semangat, tidak menjadikan Mami marah kepada Tuhan, tapi justru menggunakan kesempatan itu untuk bisa menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Mari saudara-saudara, opa oma yang dikasihi Tuhan, kita semua bisa mencontoh seperti Petrus. Kehilangan yang lalu sebelum kita memasuki masa usia lanjut, tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita marah-marah kepada Tuhan. Itu adalah menjadi bagian dari hidup kita. Dan yang penting, kalau kita bisa menerima semuanya itu, kita tetap taat kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang baru yang akan terjadi di dalam diri kita, yang mungkin tidak akan kita sadari, dan itu mendatangkan berkat dan sukacita. Bagi siapa? Bagi diri sendiri, juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mari, saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong opa oma kita semua untuk tetap bersemangat menjalani hidup ini. Meskipun ada banyak kehilangan di dalam diri kita, tetapi Tuhan mau mengisi hari-hari kita yang ada di depan, di masa usia lanjut ini, dengan kekuatan yang baru, semangat, dan membawa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.